dan sehat walafiat. Nah, untuk hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sekarang ini kan lagi musim pandemi. Tentunya kalian harus menjaga kesehatan dengan baik. Di televisi, di radio, di surat kabar, banyak sekali anjuran tentang cara dan langkah dalam menjaga kesehatan. Nah, kalau identik dengan langkah dan cara, nah itu berarti kita akan mempelajari teks apa? Tentu kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Nah, adapun KD dan tujuan pembelajaran dalam teks prosedur adalah sebagai berikut. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. Adapun tujuan pembelajaran yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik model Discovery Learning melalui Google Classroom dan Google Meet, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan jujur, disiplin, tanggung jawab, cermat, kreatif, tepat, dan benar. Perhatikanlah kedua gambar berikut ini. Gambar pertama menjelaskan tentang proses fotosintesis, sedangkan gambar yang kedua menjelaskan mengenai cara memakai masker yang benar. Setelah kalian memperhatikan dua gambar, yang pertama adalah proses fotosintesis dan yang kedua adalah cara menggunakan masker yang benar. Setelah kalian memperhatikan kedua gambar tersebut, tentu ada perbedaannya. Apakah kalian sudah menemukan perbedaannya? Pada gambar pertama, proses fotosintesis itu tidak dapat dikatakan teks prosedur, karena proses fotosintesis adalah sebuah proses yang dilaksanakan secara alami, bukan menunjukkan cara atau langkah dalam melakukan suatu aktivitas. Sedangkan gambar yang kedua, cara memakai masker yang benar itu dapat dikatakan teks prosedur, karena terdapat cara atau langkah dalam melakukan suatu aktivitas. Jadi, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan cara atau langkah dalam melakukan suatu kegiatan. Setelah kalian memahami tentang pengertian teks prosedur, kita akan mempelajari tentang struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur yang pertama yaitu tujuan. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Jadi, tujuan dapat dikatakan sebagai pendahuluan dalam teks prosedur. Struktur yang kedua yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah berupa perincian, petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Jadi, dapat dikatakan langkah-langkah adalah inti dari teks prosedur. Struktur teks prosedur yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Jadi, dapat dikatakan penegasan ulang itu bagian penutupnya loh. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai kebahasaan teks prosedur. Nah, apa saja kebahasaan dari teks prosedur itu? Untuk lebih lanjut, perhatikan video berikutnya. Dalam teks prosedur, tentu terdapat langkah atau cara dalam melakukan sesuatu. Sehingga, kaidah kebahasaan teks prosedur yang pertama itu adalah kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif menggunakan partikel i, kan, dan lah. Kaidah kebahasaan yang kedua dalam teks prosedur adalah kata teknis. Kata teknis adalah istilah-istilah dalam bidang-bidang tertentu. Kaidah kebahasaan yang ketiga dalam teks prosedur adalah pernyataan persuasif. Persuasif itu artinya ajakan. Contohnya, hendaknya, seharusnya. Kebahasaan prosedur yang terakhir adalah konjungsi penambahan. Contohnya, pertama, kedua, dan, serta, dan lain-lain. Baik anak